Acara pensucian Duaja dalam rangka Hari Ulang Tahun Brimob ke-71 tanggal 13 November 2016 dimulai. Laporan perwira yang ditunggu. Mohon izin komandan, mohon izin senior. Duduk, siap, gerak. Lapor acara pensucian Duaja Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara Satya Parit Pratama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Brimob Polri ke-71. Siap, dimulai. Lanjutkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembawa Duaja Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Parit Pratama memasuki ruangan. Tonton. Pensucian Duaja dimulai. Dimohon dengan hormat Komandan Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara beserta Ibu. Dimohon dengan hormat Komandan Batalion A Pelopor Satrimoda Sulawesi Tenggara beserta Ibu.
Dimohon dengan hormat perwakilan Sesepuh Brimob AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Sanusi Abdullah SH. Pensucian 2 jam selesai. Pembawa 2 jam Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, Satya Paritranatama kembali ke depan. Balik kanan. Rak. Keluar kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya insya Allah saya muliakan para sesepuh Korprimo Polri. Yang saya hormati Komandan Batalion, para kasih, Asubag, seluruh anggota yang saya cintai dan saya hormati, saya sayangi, tentunya Ketua Bayangkari Cabang Satbrimob dan seluruh anggota Bayangkari. Pertama tentunya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya lah, karena atas hidayahnya lah, sehingga pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan dapat melaksanakan kegiatan pensucian. Ini pensucian, bukan penyucian, karena ada beberapa pandangan. Ya, namun itu sudah diluruskan ketika saya di Korprimo Polri. Demikian yang perlu kita di sini pahami adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung ya di dalam makna daripada lambang kebanggaan Korprimo Polri. Kenapa demikian? Ya, sejarah itu mencatat. Karena lambang-lambang inilah dari zaman Romawi dulu sampai dengan zaman kerajaan, di mana lambang-lambang inilah ketika berperang mereka lah yang terdepan. Manakala lambang-lambang ini jatuh ke tangan musuh, maka dengan itu pula kita sudah terkalahkan. Nah, itulah konsistennya orang-orang dulu dibanding dengan orang-orang sekarang. Kalau orang sekarang ini konsistensinya ini kurang. Ya, sehingga untuk itu ini tentunya kita jangan permasalahkan, karena pepatah atau Pak Karno pernah mengatakan, ketika kita menjadi seorang muslim di Indonesia, bukan muslimnya orang Arab, tetapi muslim yang Pancasila. Ketika kita jadi orang Kristen, bukan Kristennya yang ada di
Vatikan Roma, tetapi Kristennya Pancasila, Kristen Indonesia. Ketika kita jadi orang Hindu, ya bukan Hindunya Hindustan India, tetapi Hindunya Indonesia Pancasila. Sehingga ini ada beberapa pandangan, ada beberapa pemahaman yang kita luruskan bahwa hal yang saat ini kita laksanakan adalah bagaimana kita untuk senantiasa mengungkap atau senantiasa kita memperbesar apa yang terkandung di dalam nilai-nilai lambang-lambang Brimob Polri yang tentunya senantiasa kita banggakan. Rekan-rekan sesepuh yang saya hormati dan saya muliakan, saya tidak akan berpanjang lebar ya dalam hal ini, namun ada 3 hal yang penting yang perlu senantiasa menjadi renungan kita bersama. Yang pertama tentunya kita harus senantiasa konsisten. Ketika kita menjadi anggota berada mobil Polri, kita harus konsisten. Ya, Brigade Mobil Polri terlahir ya dari zaman perjuangan. Sudah banyak kiprah yang telah diberikan untuk bangsa dan negara. Sehingga tentunya kita sebagai generasi penerus konsisten mengikuti apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai kop Brigade Mobil atau kop pasukan tertua di Republik ini. Ini yang saya katakan berat. Ini yang senantiasa berat, teman-teman. Sehebat apapun pasukan yang ada di Republik ini, tetapi ketika yang dihadapi adalah masyarakat, maka tidak lain yang terdepan adalah kita-kita ini. Sehingga kita harus konsisten apa yang menjadi tanggung jawab untuk kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus berkomunikasi sesama kita, baik dengan purnawirawan, baik dengan sesepuh, baik dengan instansi lain. Ini tentunya ya, agar kita lakukan itu. Karena tanpa itu semua, omong kosong, apa yang menjadi tanggung jawab kita akan bisa dilaksanakan secara maksimal. Khususnya, kita harus senantiasa berkomunikasi dengan bawahan kita, dengan anggota kita. Ini yang senantiasa terputus. Ada bintang remaja yang saat ini sakit di rumah sakit karena demam berdarah. Adakah di antara kita yang sudah menjenguk? Kenapa ini terputus? Karena komunikasi kita tidak jalan antara bawahan dengan atasan. Dan sedih mendengar anggota, kenapa kamu berlaporkan saya? Siap komandan. Siap apa? Nah, ini yang menjadi satu evaluasi untuk kita semua. Bohong besar kalau kita akan melaksanakan tugas-tugas yang besar tanpa adanya kerjasama antar anggota dengan pimpinan. Ini tentunya menjadi satu evaluasi kita semua. Ini tentunya berkomunikasi. Sehingga kita tahu ketika anggota kita tidak hadir, di mana anggota kita. Ketika anggota kita bermasalah, bagaimana tanggung jawab kita? Ya untuk itu nanti kita boleh tanyakan kepada senior sesepuh kita. Kenapa Brimob yang dulu dengan perlengkapan yang sederhana ya bisa memenangkan setiap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya? Tidak lain dengan tidak bukan yang pertama tadi konsisten, yang kedua adalah komunikasi.
Ini menjadi satu etalase untuk kita semua. Kemudian yang ketiga adalah kebanggaan. Ini tentunya agar ditanamkan kepada kita semua. Boleh ditanya sama para sesepuh dan purnawirawan. Kira-kira Pak Karman masih bangga nggak? Masih bangga Pak ya? Andaikan masih sehat, istilah negara membutuhkan, kira-kira Bapak masih siap nggak? Siap. Kapanpun saja. Berarti tidak berlebihan kalau sekali melangkah, pantang menyerah, sekali tampil. Ini sudah terbukti. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Ini tentunya harus ditanamkan kepada kita semua. Jangan kebanggaan yang semu, ya, sehingga yang ada hanya merusak tatanan dan kehormatan Brigade Mobil yang kita banggakan. Ini tentunya harus dipahami. Mari kita senantiasa tanamkan. Walaupun dengan susah payah, bagaimana kita ingin menampilkan sosok kesatuan yang betul-betul bisa diperhitungkan oleh orang-orang lain. Dengan apa adanya. Alhamdulillah, karena kalian semua punya kebanggaan, sehingga markas kita pun sudah terlihat bahwa kita adalah orang-orang terhormat, kita adalah orang-orang yang memiliki kebanggaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga ibu-ibu Bayangkari. Saya hormat, ya, dua tangan saya. Ulang tahun yang lalu, yang melaksanakan kolon senapan, bukan saja saya katakan perlu tampilkan di Republik ini, ya mungkin itu yang terbaik. Kalau kita boleh ngomong, ya tepuk tangan dulu untuk Bayangkari. Itu semua karena Bayangkari memiliki kebanggaan bahwa Bayangkari adalah sebagai istri-istri Brimob. Sehingga sama juga, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak boleh saling iri dan lain sebagainya dengan satu dengan yang lainnya. Kalau Bayangkari mungkin di Polda, di Polres, di Mabes boleh kita saling iri dan lain sebagainya. Kalau di sini apa yang mau diirikan? Semuanya sama. Sehingga ini yang tentunya akan menjadi satu pemahaman kita semua. Kita harus kuat. Brimob ini harus kuat. Sehingga tidak boleh kalau kita tidak solid, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak terlatih. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sepatah kata dari perwakilan sesepuh Brimob, Bapak AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Sanusi Abdullah S.A. Ada orang lagi? Orang tadi ada pertanyaan? Nasrani ada? Kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu acara tradisi Gor Brimob, yaitu tadi telah kita saksikan bersama pensucian dua aja ya, Sat Brimob Polda Sultra. Saya selalu bilang Sulsel dulu, Sulsel, karena ternyata sudah terpisah Sulsel dengan Sultra. Malah sekarang ada Sulbar. Kalau waktu zaman saya Brimob begitu dulu. Ya, berapa menit saya diberikan? Karena biasa kalau saya cerita lupa berhenti. Kebetulan lagi tubuh kamen.
Barusan kita ada pertemuan begini. Selama saya di sini mungkin barusan ini ya di Brimob ini ya. Ya, mungkin saya perlu perkenalkan diri. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Saya memang berasal dari putra asli Sulawesi Tenggara. Saya orang Tolak, jadi orang suku aslinya kalau di Sulawesi Tenggara itu saya di Sulawesi Kendari, karena di Tempalai Pulau ada banyak suku lagi. Saya sudah lupa tadi itu. Lupa menghormati Pak Kasat yang mestinya saya hormati, tapi saya lewati. Kemudian kepada para sesepuh senior saya, para purnawirawan, para ibu-ibu Bayangkari semua ya, tidak ada yang non Bayangkari. Kemudian ini masih ada anggota aktif kayaknya. Ini yang sebelah kanan saya aktif. Yang sebelah kiri saya purnawirawan Laskar tidak berguna. Tadi ini RB. Kalau Malaysia, orang Malaysia bilang Laskar tak berguna. Ini hanya makan gaji buta, tidak ada kerja, tiap bulan terima gaji. Begitu Pak? Masih terima gaji lagi atau ada yang mau terima gaji? Bapak sudah almarhum juga? Sudah. Di sana nggak jadi Brimob. Tamtama pangkat 1 strap. Ada yang tamtama di sini? Yang hadir sini ada tamtama? Banyak. Jangan berkecil hati. Tamtama ternyata bisa AKBP juga. Saya begitu jadi polisi tahun 75 bocah di Timur itu Pak ya. 76 saya tamat November, April 76 saya sudah di Timur. Hanya singgah di latihan Brimob 4 bulan langsung ke Timur. Sayangnya Timur bukan lagi wilayah kita. Pada saya ada bintangnya, apa itu? Kemerdekaan bintang Soroja, kemerdekaan Timur. Mungkin tidak bisa dipakai lagi itu ya. Pak Dansat sudah sempat ke Timur? Sudah sempat ya? Karena tahun terakhir 99 ya, penyerahan itu gara siapa Habibie ya? Ya Habibie ya yang serahkan itu negara itu. Timur itu dengan adanya apa dulu itu istilahnya jajah pendapat. Padahal berapa nyawa itu. Saya turun di sana, begitu turun ngeri dari pelabuhan sudah TMP makam kuburan itu di pelabuhan penuh itu halaman gubernurnya itu Timur dulu. Kita juga ngeri melihat itu, jangan-jangan kita juga seperti itu nanti. Ternyata ada juga, tidak ada teman saya, tapi ada yang kena senjatanya. Teman saya alhamdulillah selamat semua kembali. Tapi yang terjun pertama itu tahun 75 Pak, ada dari Jawa Timur katanya itu. Batalion 5016 kan 506 itu. Tinggal beberapa orang sisanya, satu kompi yang habis turun, tinggal beberapa orang masih di atas melayang sudah ditembak. Termasuk saya waktu ke sana, kerjanya kita dulu itu kan masih anak muda, remaja saya. Cari payung itu yang dipakai terjun, kita ambil itu, bawa kumpulkan. Ternyata kita tarik payung itu masih ada dengan orang-orangnya. Nah, ada juga tuh. Ternyata payung ini masih ada orangnya, ternyata belum diambil itu masih tentara kita dulu. Itulah jadi kebanggaan. Kalau saya tadi kami diundang di sini, saya teringat lagi masa muda saya, masa pertama saya jadi polisi. Ternyata saya awalnya jadi polisi, sekolah di Pusdik Brimob, dilantik pulang jadi Brimob dengan pangkat jembatan merah. Apa namanya? Bayangkara 2, kita sudah Bayangkara 2. Hanya alhamdulillah mungkin berkahnya saya tugas di Brimob, tidak lama saya pikul itu pangkat. Tahun 80 Bintara
87 saya sudah perwira, 90 saya sudah kapolsek, dan semua jabatan di Brimob pernah saya duduki. Pertama anggota pos monyet kita dulu itu, ya. Kemudian komandan kelompok, nah jabatan saya sudah sersan jadi komandan regu. Komandan regu saya sudah perwira, saya jadi komandan peloton. Dari komandan peloton saya langsung jadi kapolsek. Ditempatkan lagi di pabrik semen Tonasa. Dulu itu kayu semen. Jadi kalau ada teman-teman kita semen datang ke saya, oh mau bangun nih, ambil saja. Nanti saya hubungi itu. Dulu masih bisa pungli itu. Atau tidak usah beli, pasir datang sendiri. Tapi repotnya saya, begitu sudah naik pangkat, apa itu 3 balon tidak bisa. Tidak bisa kalau di polsek dulu. Di Polres saja hanya 2 tempat untuk naik kapten, rumah kapten. Hanya kabak op dengan kabak min. Selain itu tidak ada. Nah, saya ini sama masyarakat orang saya itu supaya jangan saya pindah, ditahan di sana. Oh tidak bisa, saya sudah mau naik pangkat. Kalau saya di sini tidak bisa naik pangkat juga ini. Tertahan pangkat ya, walaupun saya tertahan waktu jadi kapolsek, tapi ya alhamdulillah saya hampir kombes Pak, hanya tidak ada job katanya. Waktu kepangkatan masih bisa, tapi job tidak ada, bagian job lagi ya. Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat sudah banyak pengembangan kepangkatan. Kita dulu Pak kapolsek sampai itu saja, itu dulu. Sekarang kan sudah bisa kompol. Malah di Jakarta AKBP Pak ya, Kapolsek di sana di Metro Jaya. Itulah pengalaman saya jadi Brimob. Jadi saya bangga sekali ya menjadi anggota Brimob. Jadi saya harapkan kepada adik-adik saya, generasi pelanjut yang kebetulan menjadi Sak Brimob. Sekarang apa namanya Pak? Kasat Brimob, dan kan saya ingat sudah ada batalion, sudah ada Sat Gegana, Sat anti teror, begitu Pak ya? Iya, saya tidak mengikuti lagi perkembangan sekarang. Dulu kan saya masih baru datang di sini, baru terbentuk. Nah, tahu tahun berapa terbentuk di sini dulu? 27? 2000? Oh 97 sudah, ternyata sudah hampir 20 tahun ya? Brimob. Ya alhamdulillah. Jadi saya pertama-tama tentu saya merasa bersyukur masih diberi umur panjang sehingga masih bisa hadir bersama teman-teman saya, senior saya di sini. Ternyata di Polda Sulawesi Tenggara juga ada Brimob. Dulu Pak nggak ada. Yang Brimob harusnya di Sulawesi Selatan. Di sini hanya Polri dulu. Kan saya mendaftar masuk polisi di Sulu. Polri masih Polri dulu. Polri akhirnya sekarang jadi Polda. Kemudian yang kedua, ya, seperti apa yang disampaikan tadi Dansat, ya, jaga nama dan kehormatannya Brimob. Jangan ya sesama polisi kita jangan sampai ada yang tersinggung karena polisi di luar. Kan kita ini polisi juga, ada polisi juga di luar selain yang saat Brimob. Sekarang banyak sekali namanya pungli di mana-mana. Polisi pungli, mudah-mudahan Brimob tidak ada. Tidak ada Pak ya? Belum ada ya? Ya. Terutama yang tugas-tugas di pertambangan itu biasa. Itu ada peluang di sana itu. Yang saya dengar ada juga yang tugas di sini. Tambak-tambak Pak ya? Ya. Saya juga dulu sering tugas di proyek-proyek dulu. Termasuk di Tonasa, termasuk di Bakaru. Dan ya saya masih melihat itu Pak. Brimob senior saya itu ya tidak hanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dan mudah-mudahan Brimob di sini tidak ada, karena itulah yang akan menjatuhkan di bawah kita. Mungkin sudah terlalu panjang. Biasanya saya lupa berhenti. Tidak ada yang memberhentikan saya juga. Ibu-ibu sudah cukup Bu ya? Kelamaan, sudah siap ini hidangan. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda wafi ni'mahu wa yukaffiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kembali kami berkumpul menyatukan segala jiwa dan raga dalam acara pensucian Dwaja Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara Satya Paripranatama, semata-mata atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Tanah air dan bangsa, jadikanlah jejak langkah kami sebagai pelita penerang bangsa, sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang senantiasa memperoleh rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak mampu kami emban, agar Korps Brimob Polri tetap menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat hari ini dan masa-masa yang akan datang. Serta jadikanlah kami sebagai anggota Korps Brimob Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, serta bukakanlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa menerima petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan perwira dituju. Mohon izin kemudian, mohon izin studio. Duduk, siap, gerak. Acara pensucian Dwaja telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana kerja. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Acara selanjutnya Ramatama dan istirahat. Bye.